Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Desti. Di sini saya akan ikut belajar bersama teman-teman semua pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar modul 4 bagi kelas 7 dengan judul Aku Jadi Tahu dan akan membahas unit 1 yaitu observasi tempat baca. Materi yang akan kita pelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ciri teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang keempat, ada gagasan utama. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian atau pengamatan. Informasi yang disampaikan bersifat apa adanya atau faktual yang dikelompokkan atau dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Tujuan utama teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi faktual. Maksudnya adalah teks laporan hasil observasi harus menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses observasi. Informasi ini harus bebas dari pendapat pribadi atau bias yang dapat mempengaruhi keakuratan laporan. Yang kedua, mendeskripsikan objek secara rinci. Maksudnya adalah teks laporan hasil observasi harus memberikan deskripsi yang rinci, jelas, dan detail tentang objek yang diamati. Deskripsi ini harus mencakup semua aspek objek seperti sifat-sifat fisik, perilaku, atau karakteristik lainnya yang relevan. Dengan mencapai kedua tujuan ini, teks laporan hasil observasi dapat membantu pembaca memahami dan memvisualisasikan objek yang diamati dengan jelas dan akurat. Baik, lanjut ke ciri teks laporan hasil observasi. Ciri teks laporan hasil observasi ini yang pertama ada bersifat objektif, umum, faktual, dan sistematis. Maksudnya disusun berdasarkan fakta yang diamati tanpa opini pribadi. Yang kedua, disajikan secara menarik, baik dalam tatanan bahasa maupun kelogisan. Maksudnya menggunakan bahasa yang jelas dan runtut. Yang ketiga, tidak disajikan penutup oleh penulis. Nah, biasanya langsung menyampaikan hasil observasi tanpa kesimpulan yang subjektif. Yang keempat, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta. Maksudnya ialah hanya fokus pada hal-hal yang dapat diuji kebenarannya. Lanjut, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama. Maksudnya, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok yang menjadi inti pembahasan. Letak kalimat utama bisa berbeda-beda, yaitu yang pertama ada deduktif. Biasanya kalimat utama berada di awal paragraf, lalu diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang mendukung gagasan utamanya. Yang kedua, ada induktif, di mana kalimat utamanya ini berada di akhir paragraf, didahului oleh kalimat-kalimat penjelas yang mengarah pada kesimpulan di akhir. Yang ketiga, ada campuran. Nah, kalimat yang campuran ini, kalimat utamanya itu terletak di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Jadi ada di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan, memperinci, atau menguraikan kalimat utama. Dalam kalimat penjelas terdapat gagasan pendukung yang fungsinya mendukung gagasan utama. Maksud dari penjelasan tersebut adalah bahwa kalimat penjelas berfungsi untuk memberikan rincian atau uraian lebih lanjut tentang kalimat utama.
Dalam sebuah paragraf, kalimat penjelas mengandung gagasan pendukung, yaitu informasi tambahan yang memperjelas atau memperkuat gagasan utama. Ciri-ciri kalimat penjelas ini biasanya yang pertama berisi fakta, data, contoh, atau alasan yang mendukung kalimat utama. Yang kedua, tidak berdiri sendiri, melainkan harus berkaitan dengan kalimat utamanya. Yang ketiga, bisa berupa uraian, penjelasan sebab akibat, ataupun ilustrasi. Lanjut, gagasan utama. Gagasan utama adalah pikiran utama yang terdapat dalam bacaan. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Gagasan utama menjadi inti sebuah paragraf. Biasanya gagasan utama dinyatakan sebagai eksplisit atau tersurat dengan gamblang dalam kalimat utama. Gagasan utama dapat ditemukan dengan menghilangkan atau membuang kata-kata yang tidak penting dalam kalimat utama. Langkah mencari gagasan utama ini biasanya yang pertama, cobalah baca teks berulang-ulang. Bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat. Yang kedua, pahami inti pembahasan apa yang sedang dibahas atau dibicarakan di dalam teks tersebut. Yang ketiga, temukan kalimat utamanya. Untuk menemukan kalimat utama adalah dengan melihat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas pada paragraf di dalam sebuah teks. Nah, baik, mungkin cukup sekian materi dari modul 4 unit 1 ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya Desti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.